Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sintesa People. Kembali lagi bersama Kak Risa Rama Sapitri. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut. Apa sih sudut itu? Yuk kita simak. Nah, adik-adik, banyak sekali aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sudut. Contohnya, di sini kakak memiliki 3 buah gambar. Yang pertama ada orang yang sedang memanah. Nah, sudut terbentuknya itu yaitu antara tangan dengan badan si pemanahnya. Nah, adik-adik, di sini ada gambar yang kedua yaitu orang yang sedang memancing. Adik-adik bisa lihat bahwa di sini ada garis bantu berwarna merah. Nah, garis bantu berwarna merah itu sengaja ditambahkan karena untuk menunjukkan lebih jelas sudut antara pemancing dengan garis datar. Adik-adik, sudut itu terbentuk karena dua sinar bertemu pada titik pangkalnya. Nah, adik-adik, di sini ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku, yaitu sudut yang berukuran 90 derajat seperti jarum jam dan menit saat menunjukkan pukul 3 dan 9. Yang kedua, sudut lancip, yaitu sudut yang terbentuk antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang terbentuk antara lebih dari 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang berukuran 180 derajat seperti jarum jam dan menit saat menunjukkan pukul 6. Dan yang terakhir, yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang terbentuk antara lebih dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Hubungan antar sudut. Nah, bisa adik-adik lihat gambar di bawah ini ya. Dinamakan sudut berpelurus yaitu jika Y ditambah X sama dengan 180 derajat. Sedangkan dinamakan sudut berpenyiku yaitu jika Y ditambah X sama dengan 90 derajat. Sekarang kita ke contoh kehidupan sehari-hari yuk. Berikut ini adalah gambar yang mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Budi. Dalam gambar di atas juga sudah sangat jelas diberikan arah mata angin untuk setiap tempat yang biasa dikunjungi atau dilewati oleh Budi. Nah, misalnya rumah Budi adalah poros arah mata angin. Dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat. Serta besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Jika posisi Budi sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melintasi lintasan arah mata angin, berapakah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, langkah pertama yang perlu adik-adik lakukan adalah menuliskan terlebih dahulu nilai-nilai yang telah diketahuinya. Lihat kembali gambar di atas ya. Sigma dan beta membentuk sudut berpenyiku dan juga alfa dan theta membentuk sudut berpenyiku. Adik-adik masih ingat kan dengan rumus sebelumnya? Dinamakan sudut berpenyiku jika Y ditambah X sama dengan 90 derajat. Jika sigma sama dengan 35 derajat, maka 35 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dikurangi 35 derajat. Maka X atau beta sama dengan 55 derajat. Lalu, jika alfa sama dengan 65 derajat, maka 65 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dikurangi 65 derajat, maka X atau theta sama dengan 25 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat mencari besar beta ditambah sigma ditambah theta, yaitu 55 derajat ditambah 35 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 115 derajat. Sehingga besar sudut yang terbentuk dari posisi awal Budi saat di taman permainan terhadap posisi hutan adalah sebesar 115 derajat.
Dalam soal tersebut telah diketahui bahwa sigma, simbol dari sudut antara letak bukit dan gedung sekolah sama dengan 35 derajat. Alpha, simbol dari besar sudut antara gedung pejabat pos terhadap hutan sama dengan 65 derajat. Dan yang ditanyakan adalah besar sudut yang terbentuk dari posisi awal Budi, taman permainan, terhadap posisi hutan, yaitu besar dari beta ditambah sigma ditambah theta. Mudah kan adik-adik? Agar lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Jadi adik-adik, sudut itu terbentuk karena dua sinar bertemu pada titik pangkalnya. Jenis-jenis sudut ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Lalu ada hubungan antar sudut, ada berpenyiku dan berpelurus. Dinamakan sudut berpelurus yaitu jika Y ditambah X sama dengan 180 derajat. Dan dinamakan sudut berpenyiku yaitu jika Y ditambah X sama dengan 90 derajat. Nah, adik-adik gampang bukan menentukan sudut? Tetap semangat belajar. Demikian materi penjelasan sudut dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.